Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Ngaji Lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang menarik lagi ya, yaitu tentang tabarruk, atau orang Jawa menyebutnya ngalah berkah. Ada beberapa persoalan sebenarnya yang menjadi inti pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Selain nanti kita akan membahas apa sih yang disebut dengan tabarruk, kita juga akan membahas beberapa pertanyaan sebenarnya yang menjadi perdebatan ya selama ini. Dan ini juga sebenarnya sudah menjadi perdebatan di kalangan para ulama ya sejak dulu. Terkait dengan yang pertama, pertanyaan tentang apakah kita boleh bertabarruk kepada selain Nabi Muhammad SAW. Misalnya kita bertabarruk kepada para kiai, kemudian tabarruk kepada para tuan guru, kemudian tabarruk kepada para habaib, yang mereka itu adalah orang-orang soleh. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah apakah kita boleh bertabarruk ke makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian pertanyaan ketiga adalah apakah boleh tabarruk kepada peninggalan-peninggalan orang-orang soleh. Nah, ini yang menjadi inti pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Selain nanti kita akan membahas bagaimana tabarruk itu sendiri. Baik, pertama-tama mungkin kita akan memahami terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan tabarruk itu sendiri. Sebelum kita mengulas terlebih jauh, sebenarnya ada 3 istilah ya yang kita bisa klasifikasikan nanti di dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ada namanya istilahnya tabarruk, kemudian ada juga al-barokah, ada juga tabrik. Nah, ini perlu kita pahami apa sih yang disebut dengan tabarruk, apa yang disebut dengan barokah, kemudian apa yang disebut dengan tabrik. Yang pertama, tabarruk terlebih dahulu ya. Apa sih yang disebut dengan tabarruk? Oleh para ulama, tabarruk itu didefinisikan ya secara bahasa itu adalah thalabul barokah, yaitu mencari keberkahan. Ini yang pertama. Kemudian di sana ada istilah al-barokah ya, atau ada kata al-barokah. Ini juga oleh para ulama diberikan arti tersendiri apa sih yang disebut dengan al-barokah itu sendiri. Salah satu ulama yang menulis kitab Lisanul Arab ya, namanya Ibnu Manzur, dia memberikan definisi al-barokah itu sebagai an-nama wa ziyadah, yaitu bertumbuh atau bertambah. Ini yang disebut dengan al-barokah. Selain itu ada juga ulama namanya Ar-Raghib Al-Asfahani, dia menulis kitab judulnya Mufradat Al-Fazil Qur'anil Karim. Di dalam kitab itu dia memberikan definisi al-barokah itu adalah subutul khair al-ilahi fisyai, yaitu tetapnya kebaikan ilahiyah atau tetapnya kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Nah, ini yang disebut dengan al-barokah. Nah, selain itu ada juga istilah at-tabrik ya. Nah, at-tabrik ini adalah ad-du'a lil insan aw ghairihi bil barokah. Doa yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu, yaitu doa keberkahan. Ini disebut dengan tabrik. Karena itu sebenarnya kaum muslimin itu berkeyakinan ya dari dulu bahwa al-barokah atau keberkahan itu sebenarnya sumber satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sumber keberkahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memiliki hak untuk memberikan keberkahan kepada segala sesuatu yang Allah kehendaki. Karena itu di dalam Al-Qur'an banyak ayat ya yang menjelaskan terkait dengan keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada segala sesuatu yang Allah kehendaki. Jika kita bisa klasifikasikan ya segala sesuatu yang Allah berikan keberkahan padanya di dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 ya yang Allah berikan keberkahan kepada segala sesuatu yang Allah kehendaki. Yang pertama, Allah memberikan keberkahan kepada masa atau waktu ya.
Di antara ayat yang menjelaskan terkait tentang itu, misalkan surat Ad-Dukhan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan bahwa Allah memberikan keberkahan kepada masa atau waktu. Selain itu, yang kedua, Allah memberikan keberkahan kepada tempat. Misalnya kita bisa lihat surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada suatu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang sekelilingnya diberkahi. Ini adalah keberkahan yang Allah berikan kepada tempat. Selain itu, Allah juga memberikan keberkahan kepada seseorang ya, atau orang. Karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Misalnya kita bisa lihat surat Hud ayat 73 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Qalu, mereka para malaikat berkata, ata'jabina min amrillah, kenapa engkau heran atau kenapa engkau heran terhadap ketetapan Allah ya. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Itulah rahmat dan keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kalian, wahai ahlul bait. Nah, ini adalah keberkahan yang Allah berikan kepada orang ya, atau seseorang. Nah, ini di antara sedikitnya dalil yang menjelaskan tentang keberkahan yang Allah berikan kepada segala sesuatu yang Allah kehendaki. Nah, kemudian yang mungkin menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kemudian praktek tabarruk pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup ya. Bagaimana para sahabat itu bertabaruk kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi masih hidup. Sebenarnya hadis ya yang menjelaskan terkait dengan itu cukup banyak sekali ya. Tapi mungkin saya akan mengulas sedikit ya terkait dengan itu. Misalkan ada satu riwayat yang terdapat di dalam Sahih Bukhari ya, yang menjelaskan tentang ketika Nabi berwudu ya. Wa iza tawadda'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kadu yaktataluna ala wudu'ihi. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wudu, para sahabat yang melihat Nabi wudu itu hampir saja bertengkar ya, memperebutkan bekas wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk tabarruk para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup. Ada juga sebenarnya di hadis yang sama sebenarnya terkait dengan tabarruk yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup. Nah, riwayat ini sebenarnya menjelaskan terkait dengan perjanjian Hudaybiyah ya, ketika Nabi Muhammad SAW akan menunaikan ibadah umroh tapi dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Nah, di hadis itu ada satu keterangan ya yang menarik bagaimana para sahabat bertabaruk kepada Nabi Muhammad SAW. Ada redaksi hadis yang menjelaskan wallahi, jadi ada namanya Urwah bin Mas'ud ya yang menjadi delegasi ketika itu. Dia menyaksikan bagaimana para sahabat bertabaruk kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahi, kata Urwah ya, demi Allah, in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kafin rajulin minhum fadalaka biha wajahu wa jildahu. Jadi demi Allah, kata Urwah ini, tidaklah Nabi Muhammad SAW itu berdahak ya, mengeluarkan dahak, kemudian dahak itu jatuh ke tangan salah satu dari para sahabat ketika itu. Kemudian para sahabat yang kejatuhan dahaknya Nabi Muhammad SAW kemudian mengusap ke muka bahkan ke kulit-kulit mereka. Nah, ini adalah salah satu bentuk tabarruk para sahabat ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ada juga bentuk tabarruk yang lain ya dilakukan para sahabat. Ini riwayat yang terdapat di dalam
Al-Mustadrak ya, yang ditulis oleh Al-Hakim. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW berbekam ya. Jadi ini riwayat dari Asma binti Abi Bakar. Dia berkata kepada Al-Hajjaj ya, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berbekam ya, sudah berbekam. Pada fa'adamahu ila ibni. Kemudian darah hasil bekamnya itu kemudian diberikan kepada anak Asma binti Abi Bakar, yaitu Abdullah bin Zubair ya. Ini adalah anak Asma binti Abi Bakar. Nah, setelah diberikan darah hasil bekam Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Zubair, fashribuhu. Jadi si Abdullah bin Zubair ini kemudian meminum darah Nabi Muhammad SAW yang tadi. Kemudian fatahu Jibril alaihissalam fa akhbarahu. Kemudian Jibril datang memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan perbuatan Abdullah bin Zubair tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, Ma sona'ata, apa yang kamu lakukan wahai Abdullah bin Zubair? Kemudian Abdullah bin Zubair yang tadi diberikan darah Nabi Muhammad SAW itu berkata, Qala karihtu an asubba dammaka. Abdullah bin Zubair kemudian berkata, saya tidak suka menumpahkan darahmu wahai Rasulullah gitu. Jadi karena nggak suka menumpahkan darah Rasulullah, akhirnya dia minum. Kemudian apa sabda Rasulullah SAW ketika itu? Faqala Nabi SAW, la tamassakan nar. Jadi mudah-mudahan kamu tidak disentuh api neraka dengan meminum darah Nabi Muhammad SAW yang tadi. Kemudian wa masaha ala ra'sihi, kemudian Nabi Muhammad SAW mengusap kepala Abdullah bin Zubair. Nah, itu tadi ada beberapa riwayat ya yang menjelaskan tentang tabarruknya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad masih hidup. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan di awal video ini yang kita lontarkan tadi, terkait dengan apakah boleh bertabarruk kepada selain Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang menjadi penting di sini ya. Terkait dengan hal ini sebenarnya ada dua pandangan ulama ya. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang orang bertabaruk kepada selain Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan coba mulai dari ulama yang melarang ya. Apa landasan ulama yang melarang orang bertabaruk kepada selain Nabi Muhammad SAW? Nah, di antara ulama yang melarang misalnya adalah Al-Imam Syatibi dan Imam Ibnu Rajab ya, yang melarang orang bertabaruk kepada selain Nabi Muhammad SAW. Alasan kedua ulama ini adalah karena setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu tidak ada yang bertabaruk kepada sahabat yang lain ya. Misalnya sahabat yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW itu adalah Abu Bakar misalnya, menjadi khalifah pertama yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Apakah ada sahabat yang lain yang bertabaruk kepada Abu Bakar? Menurut Asy-Syatibi tidak ada yang bertabaruk kepada Abu Bakar. Begitu juga tidak ada yang bertabaruk kepada Umar bin Khattab. Begitu juga tidak ada yang bertabaruk kepada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, karena itu Al-Imam Syatibi dan Ibnu Rajab ini melarang orang bertabaruk kepada selain Nabi Muhammad SAW. Karena itu melarang tabaruk kepada orang-orang soleh, misalkan seperti kiai, kemudian tuan guru atau habaib. Ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali dan Al-Imam Syatibi. Ini alasannya. Nah, kemudian ada juga ulama yang memperbolehkan. Nah, apa landasan dalil yang digunakan oleh ulama yang membolehkan ini untuk melakukan tabarruk kepada selain Nabi Muhammad SAW? Nah, di antara ulama yang memperbolehkan adalah Al-Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dua ulama ini adalah ulama yang bermazhab Syafi'iyah. Landasan dalil yang digunakan oleh Al-Imam Nawawi yang memperbolehkan orang bertabarruk ya, kepada selain Nabi Muhammad SAW, tabarruk kepada para kiai, tabarruk kepada para tuan guru, dan tabarruk kepada habaib yang misalnya sekarang, adalah salah satu riwayat yang sahih ya, di mana
Umar bin Khattab pernah bertabarruk kepada Abbas bin Abdul Muthalib ketika hendak meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada salah satu doa yang yang diucapkan Umar bin Khattab bertabarruk dan bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi doanya seperti ini. Allahumma inna kunna iza qahtuna tawassalna ilaika binabiyina fataskina. Ya Allah, inna kunna iza qahtuna. Jadi ketika engkau memberikan kekeringan kepada kami ya, ketika itu tawassalna ilaika binabiyina. Kemudian ketika itu kami bertawassul kepadamu meminta hujan binabiyina dengan keberkahan nabi kami yaitu Nabi Muhammad SAW. Fataskina, kemudian engkau memberikan hujan kepada kami. Ini doanya Umar bin Khattab. Kemudian wa inna natawassalu bi'ammi nabiyina. Kemudian kami bertawassul ya bi'ammi nabiyina dengan paman dari nabi kami, maksudnya adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Paskina, maka ya Allah berikanlah kami hujan, turunkanlah kami hujan. Fayaskun, kemudian ketika itu hujan pun turun ketika itu. Nah, ini adalah salah satu dalil yang digunakan oleh ulama yang memperbolehkan bertabarruk dan bertawassul kepada orang-orang soleh. Ini dipraktikkan oleh Umar bin Khattab yang bertabarruk dan bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ini dalil pertama. Dalil kedua yang digunakan oleh ulama yang memperbolehkan adalah riwayat yang menjelaskan tentang tabarruknya Nabi Muhammad SAW kepada bekas atau tangan-tangan kaum muslimin ya. Ini diriwayatkan di dalam Sunan At-Tabrani ya. Jadi ketika itu ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ketika itu Ibnu Umar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, al-wudu'u min jarri mujammarin ahabbu ilaika aminal matahir. Ya Rasulullah, Ibnu Umar bertanya, apakah engkau lebih suka berwudu dari bejana yang baru atau lebih suka berwudu dari tempat bersucinya kaum muslimin? Ini pertanyaan Ibnu Umar kepada Rasulullah SAW. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Qala la bal minal matahiri. Saya lebih suka berwudu di tempat bersucinya kaum muslimin. Kemudian inna dinallah al-hanafiyah as-samhah. Sungguhnya agama Allah itu adalah agama yang mudah dan agama yang toleran. Nah, kemudian qala Ibnu Umar berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ilal matahiri. Nabi Muhammad SAW itu sering mengutus atau mengirim para sahabat itu ke tempat berwudu ya, tempat bersucinya kaum muslimin. Fayu'ta bil ma, kemudian ketika Nabi Muhammad SAW mengunjungi tempat berwudunya kaum muslimin, Nabi diberikan air. Fayashraba, kemudian Nabi meminum air itu. Au qala fayashraba yarju barakata idil muslimin. Kenapa Nabi meminum itu? Karena Nabi mengharap keberkahan tangan-tangan kaum muslimin yang berwudu di tempat itu. Nah, ini adalah dalil yang digunakan oleh ulama yang memperbolehkan bertabarruk kepada selain Nabi Muhammad SAW, yaitu kepada orang-orang soleh. Nah, dua dalil ini yang kemudian yang menjadi landasan kuat ya orang-orang yang bertabarruk kepada para kiai, kemudian kepada tuan guru atau habaib, karena mengikuti ulama yang memperbolehkan bertabarruk kepada orang-orang soleh atau bertabarruk kepada selain Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan yang berikutnya terkait dengan tabarruk. Seperti yang sudah saya ulas di awal ya. Apakah boleh bertabarruk kepada makam Nabi Muhammad SAW atau ke kubur Nabi Muhammad SAW? Apakah ada para sahabat yang pernah melakukan tabarruk kepada kubur Nabi Muhammad SAW atau tidak? Nah, ada ulama yang memperbolehkan bertabarruk kepada di makam Nabi Muhammad SAW ya. Landasan yang digunakan oleh ulama yang memperbolehkan ini adalah salah satu riwayat yang sahih ya, yang terdapat di dalam Al-Mustadrak ala Sahihain yang ditulis oleh Al-Hakim An-Naisaburi.
Suatu riwayat yang menjelaskan bahwa suatu ketika Marwan bin Hakam, ya, salah satu khalifah Muawiyah ketika itu, aqbala Marwan yauman fawajada rajulan wadi'an wajahu ala qabri. Ketika itu Marwan bin Hakam ini pergi ke Madinah, kemudian dia melihat seorang laki-laki sedang meletakkan wajahnya di atas kubur Nabi Muhammad SAW. Kemudian faqala Marwan bin Hakam ini kemudian berkata kepada orang yang meletakkan mukanya ini di atas kubur Nabi Muhammad SAW, "Atadri ma tasna'u, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan ini?" Jadi dia belum tahu siapa yang melakukan ini, ya, oleh Marwan bin Hakam. Faqbala alaihi fa iza huwa Abu Ayyub. Jadi ketika laki-laki ini menoleh, kemudian dilihat bahwa ini adalah Abu Ayyub Al-Ansari, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Faqala, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari menjawab, "Na'am, iya, saya tahu apa yang saya lakukan. Ja'tu Rasulullah SAW walam atil hijr." Saya datang ke sini untuk mengunjungi atau berziarah atau bertabaruk kepada Nabi Muhammad SAW, bukan untuk mendatangi batu nisan ini, gitu. Karena tadi dia meletakkan mukanya di atas kubur Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari kemudian berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW." Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La tabaku 'ala din iza walihi ahluhu." Jadi janganlah kalian bersedih apabila agama itu dipimpin oleh ahlinya atau dipegang oleh ahlinya, ahli agama. Walakin abaku 'alaihi iza walihi ghairi ahlihi. Akan tapi menangislah kalian apabila agama itu dipimpin atau dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Nah, dengan landasan dalil ini kemudian ulama-ulama memperbolehkan bertabarruk kepada kubur Nabi Muhammad SAW. Hadis ini terdapat di dalam Al-Mustadrak ala Sahihain yang ditulis oleh Al-Hakim An-Naisaburi. Selain itu hadis ini juga disahihkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dan Al-Imam Subki, ya. Ini hadis riwayat yang kuat yang digunakan oleh para ulama yang memperbolehkan tabarruk kepada kubur Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Mustadrak ala Sahihain itu Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi mengumpulkan hadis-hadis yang tidak termuat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tetapi dia memuat hadis di dalam Al-Mustadrak itu berdasarkan kriteria kesahihan yang dipakai oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi ini landasan kuat yang digunakan oleh para ulama memperbolehkan bertabarruk kepada kubur Nabi Muhammad SAW. Ini bukan berarti menyembah kubur, ya, yang selama ini dituduhkan oleh sebagian saudara-saudara kita. Jadi dari awal sudah kita ketahui yang disebut dengan tabarruk itu adalah mencari keberkahan di sana, ya, bukan menyembah kubur, ya, seperti yang dituduhkan. Tapi di sana keberkahan yang Allah berikan kepada sesuatu yang Allah kehendaki, dan diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ketika dia bertabarruk kepada makam Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah seperti yang sudah saya ulas di awal tadi, apakah boleh bertabarruk kepada peninggalan orang soleh? Tadi bertabarruk kepada orang soleh itu sudah ada dalil yang kuat yang memperbolehkan, ya. Kemudian sekarang apakah ada ulama yang memperbolehkan bertabarruk kepada peninggalan orang-orang soleh? Nah, menurut para ulama, bertabarruk kepada peninggalan orang soleh, misalkan seperti sorban atau jubah orang-orang soleh, ini diperbolehkan. Nah, ulama yang memperbolehkan ini kemudian mendasarkan argumentasinya atau dalilnya terhadap apa yang pernah dilakukan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang bertabarruk kepada jubah Yahya bin Yahya. Nah, riwayat ini dinukil, ya, di dalam salah satu kitab, misalnya namanya Al-Adab Syar'iyyah li Ibni Muflih. Jadi di sana Ibnu Muflih berkata,
Qala Al-Marwazi fi Kitabil Wara'. Jadi Al-Marwazi berkata di dalam kitabnya judulnya Al-Wara'. Sami'tu Aba Abdillah yaqulu. Saya pernah mendengar Aba Abdillah, maksudnya adalah Ahmad bin Hanbal, berkata, Qad kana Yahya bin Yahya awsali bi jubbatihi. Yahya bin Yahya pernah mewasiatkan aku jubahnya. Faja'ani biha ibnuhu faqala li. Kemudian si anaknya ini setelah Yahya bin Yahya meninggal, anaknya Yahya bin Yahya kemudian datang ke Ahmad bin Hanbal dengan membawakan jubahnya. Jubah yang pernah diwasiatkannya itu. Kemudian apa kata Ahmad bin Hanbal ketika dibawakan jubah oleh anaknya Yahya bin Yahya ini? Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, rajulun salihun. Jadi ayahmu itu adalah orang yang soleh. Qad ata'allahu fiha. Jadi dia adalah orang yang taat kepada Allah. Atabarruku biha. Maka kemudian Ahmad bin Hanbal berkata, saya bertabarruk dengan jubahnya. Karena Ahmad bin Hanbal mengenal Yahya bin Yahya adalah orang yang soleh dan orang yang taat, maka Imam Ahmad bin Hanbal kemudian bertabarruk dengan jubah yang diberikan oleh anak Yahya bin Yahya ini. Nah, landasan ini kemudian yang digunakan oleh para ulama untuk memperbolehkan kita bertabarruk kepada peninggalan-peninggalan orang-orang soleh. Nah, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi 3 pertanyaan yang di awal sudah kita jawab ya. Apakah boleh bertabarruk kepada selain Nabi Muhammad SAW? Yang tadi ada 2 pendapat ulama, yang ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Tapi ulama yang memperbolehkan ini juga memiliki dasar dalil yang kuat ya. Apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab yang bertabarruk dan bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muthalib ketika dia meminta hujan. Selain itu juga ada riwayat yang menjelaskan Nabi Muhammad SAW bertabarruk kepada tangan-tangan kaum muslimin di tempat wudhu yang digunakan oleh kaum muslimin. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang tadi adalah apakah boleh bertabarruk kepada makam atau kubur Nabi Muhammad SAW. Ulama yang memperbolehkan juga mendasarkan atau berargumentasi dengan dalil yang kuat ya. Dalil yang sahih bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari pernah melakukan hal tersebut. Nah, ini yang menjadi landasan kuat kenapa para ulama memperbolehkan bertabarruk di makam Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah yang tadi bertabarruk kepada peninggalan-peninggalan orang soleh. Dan ini pernah dilakukan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, murid Al-Imam Syafi'i yang bertabarruk kepada Yahya bin Yahya dengan jubahnya. Nah, karena itu ulama yang memperbolehkan ini kan sudah punya landasan dalil yang kuat. Karena itu kita tidak boleh mengatakan bahwa orang yang bertabarruk kepada makam Nabi Muhammad SAW atau orang yang bertabarruk kepada makam para ulama itu dianggap sebagai orang yang menyembah kubur. Karena apa? Karena dalil yang digunakan oleh ulama yang memperbolehkan ini dalil yang sahih dan kuat bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu orang yang atau sahabat-sahabat yang lain atau saudara-saudara kita yang lain yang menuduh orang-orang yang bertabarruk kepada makam Nabi Muhammad SAW sebagai penyembah kubur itu adalah tuduhan yang tidak mendasar ya. Kalau itu yang dilontarkan kepada orang yang bertabarruk kepada makam Nabi Muhammad SAW, maka dia juga sudah menuduh Abu Ayyub Al-Ansari penyembah kubur ya, penyembah kubur Nabi Muhammad SAW. Maka itu adalah ucapan yang tidak boleh kita lontarkan kepada sesama kaum muslimin. Nah, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan ini memberikan manfaat ya bagi saya sendiri. Begitu juga mudah-mudahan bisa ditangkap ilmunya sedikit oleh sahabat-sahabat sekalian yang ada di rumah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.